Pemirsa Barreskrim Polri memastikan temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di wilayah daerah aliran Sungai Garoga dan Anggoli naik penyidikan. Penyidik tengah meneliti sampel kayu di lokasi untuk memastikan dari mana kayu ini berasal. Polisi menegaskan ada unsur pidana di balik banyaknya kayu gelondongan yang ditemukan pasca banjir bandang di wilayah daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Utara dan Anggoli Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Penyidik menemukan indikasi perluasan lahan lantaran bekas-bekas longsoran yang terlihat di lokasi dinilai janggal karena tidak terjadi secara alami, melainkan diduga akibat campur tangan manusia. Tak hanya itu, penyidik gabungan juga mengungkap temuan penting, yakni alat berat. Ada 2 eskavator dan 1 bulldozer yang diduga kuat digunakan dalam aktivitas ilegal. Barreskrim kini mencari pihak-pihak yang merusak lingkungan hingga menyebabkan banjir di Sumatera. Asalnya temuan kayu gelondongan di Garoga dan Anggoli identik dengan kayu-kayu yang ditemukan di lokasi pembukaan lahan. Bukaan ini lerengnya sangat curam, sehingga begitu hujan lebat, apa yang sudah rekan-rekan dengarkan dari BMKG tadi, begitu hujan ekstrim langsung sangat cepat turun, membawa material-material yang ada di tempat tersebut untuk sampai ke das Garoga ini. Ini terlihat kayunya sebesar ini, kemudian ini itu di TKP awal, kemudian ditemukan di lokasi yang kita lihat di belakang Bapak ataupun di sebelah kiri kanan ini. Di tempat ini TKP ditemukan alat berat, eskavator 2, kemudian dosernya 1. Tentunya untuk proses penyidikan kami lakukan penyitaan nantinya untuk proses pembuktian apakah ada korelasi sebab akibat bukaan ini, kemudian kayu-kayu yang ada di sini itu bermasalah sehingga di sini banjir di bawahnya. Sementara mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi meminta penyidik tak hanya memburu para pelaku di lapangan, tapi juga pemberi izin baik instansi daerah maupun kementerian. Bisa jadi audit lingkungan tidak berjalan atau terjadi pembiaran atau bahkan ada indikasi korupsi. Tentunya bukan hanya para pelaku saja, tapi para pemberi izin. Ya kan kalau memang di Prof. Rohimi tadi menyampaikan minimal 30%. Kenapa sampai sekarang 25%? Apakah tidak ada audit lingkungan? Nah kalau begini kan kita juga harus memperhatikan kementerian atau instansi yang memberikan izin itu ada kemungkinan apakah indikasi ada korupsi atau gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada para pelaku daripada penebangan itu saja, tetapi juga kepada instansi yang memberikan izin. Kan logikanya kalau misalnya secara audit lingkungan itu mengatakan harusnya hutan di sana itu tinggalnya tidak boleh lebih daripada 30%, ternyata sekarang tinggal 25%, tinggal ditelusuri mengapa izin ini dikeluarkan. Nah ini tentunya juga harus melibatkan juga teman-teman dari mungkin Kejaksaan Agung ataupun KPK ya, sehingga penanganan masalah ini betul-betul komprehensif dan jangan sampai hanya yang ditindak adalah para pelaku daripada penebangan atau pembalakan itu, tetapi juga para pemberi izin. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI Rohimi Indahuri menilai penetapan tersangka penting dilakukan sebagai efek jera bagi para pelaku illegal logging. Tak hanya menjerat perusak hutan, melainkan juga aktor intelektual yang bermain agar perbuatan merusak lingkungan tersebut tidak terulang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.